Selamat pagi Pak, perkenalkan, kami tim klarifikasi. Ini surat tugas kami. Hari ini kita akan membahas proses klarifikasi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon Pak Mamat dan Bu Dedeh. Sebelumnya, mohon Pak Supriyanto memberikan identitas lengkap. Bu Aisyah, apakah benar Ibu menyaksikan ketika paslon Pak Mamat dan Bu Dedeh memberikan sembako di lapangan? Pak Mamat, tolong jelaskan apa yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2018 bertempat di lapangan Melati. Saat itu kami sedang melakukan kunjungan ke warga. Kami melihat banyak sekali warga yang serba kekurangan. Makanya kami itu berinisiatif memberikan sumbangan berupa sembako ala kadarnya. Pak Mamat, apa yang Bapak katakan ketika memberikan sembako? Ya, saya suruh pilih saya lah. Kan nggak mungkin saya suruh pilih paslon lain. Itu bukan punya saya, itu bukan foto saya. Mungkin ada paslon lain yang mau mencemarkan nama baik saya. Betul Pak, saya menerima sembako tersebut langsung dari Pak Mamat dan Bu Dedeh. Apa yang dikatakan Pak Mamat ketika memberikan sembako? Pilih kami, paslon nomor 13. Oke Pak, proses klarifikasi telah selesai dan ini berita acaranya. Terima kasih Pak. Sama-sama. John, udah selesai? Udah. Pak, lalu proses selanjutnya apa? Proses selanjutnya adalah pengkajian. Pengajian? Kaji. Oh, kaji. Pengkajian adalah proses penyelidikan yang mendalam. Apakah barang buktinya itu benar, yang melapor itu benar, dan saksi-saksinya itu benar. Jika ketiga-tiganya sudah benar, baru kami dapat menyimpulkan. Ya sudah, tunggu saja kabar selanjutnya nanti. Baiklah, kalau begitu kami serahkan kepada bapak-bapak sekalian. Ya, baik. Hasil kajian terhadap suatu dugaan pelanggaran pemilihan terdapat 4 jenis, yaitu administrasi rekom kepada KPU dan jajarannya, pidana pemilu rekom kepada kepolisian, kode etik rekom kepada DKPP, hukum lainnya rekom kepada lembaga lain yang berwenang. Supri, kalau nanti suatu hari kamu jadi paslon, jangan melanggar aturan ya. Aku pengen tahu, John. Kira-kira data kita sudah lengkap belum ya? Mbak Ingrid, saya mau tanya, data-data apa saja yang dibahas dalam pengkajian? Uraian laporan dari pelapor atau dari bapak-bapak sekalian, bukti-bukti dari pelapor, saksi dari pelapor, uraian keterangan dari pihak terlapor, bukti-bukti dari pihak terlapor, saksi dari pihak terlapor. Nah, nantinya pengawas pemilu akan memutuskan apakah itu menjadi sebuah pelanggaran atau tidak berdasarkan hasil kajian. Nah, hasil kajian ini kita bisa tahu nggak? Hasil kajian bersifat rahasia selama masih dalam rapat pleno. Saat rapat pleno akan membahas pokok masalah, data, dasar hukum, fakta keterangan, pembahasan, sampai akhirnya rekomendasi. Penasaran aku. Lalu selanjutnya apa, Mbak? Pengawas pemilu menyampaikan rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, dan PPS. Pelanggaran tersebut akan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang. Dan Bawaslu Provinsi di sini bertugas sebagai pengawas penanganan pelanggaran oleh instansi yang berwenang. Bahkan Bawaslu bisa memberikan sanksi peringatan berupa lisan atau tertulis bila tidak ditindaklanjuti. Lega aku, Pri. Ada Bapak Ibu Bawaslu yang mengawasi pelanggaran. Terima kasih juga Pak Jono dan Pak Supri sudah ikut berpartisipasi dalam pemantauan dan pemberian laporan. John, jangan sampai di sini doang, John. Kita sebagai masyarakat harus tetap aktif memantau. Kalau perlu, kita bikin kampanye pengawasan atau bentuk lain selama tidak melanggar undang-undang.
Iya kan Mbak Ingrid? Bener banget tuh Pak Supri, Pak Jono. Ya udah mendingan yuk sekarang kita keliling buat jadi pengawas kampanye. Siap. Loh, John, Ayo Pri, tugas negara memanggil kita. hari ini nggak ada kampanye. Nggak bilang.